Setiap 3 bulan sekali, cowok ini baru tahu kalau kepala dari temennya itu akan selalu copot sampai akhirnya dia harus ngelakuin hal ini, guys. Jadi kisahnya ada cowok yang bernama Doni. Dia itu punya teman bernama Rendra yang mereka itu udah berteman selama 6 tahun. Tapi Rendra itu punya rahasia yang mana orang tuanya doang yang tahu. Karena orang tuanya udah meninggal, jadi dia minta bantuan Doni ini. Dia bilang ke Doni kalau 3 bulan sekali kepalanya dia akan copot. Makanya Doni harus membantu dia untuk menyambung hidupnya dia kembali. Rendra kasih Doni kertas yang isinya semua yang harus dia lakukan. Karena 5 menit lagi Rendra udah gak punya waktu lagi, kepalanya akan copot. Dan ternyata bener aja dong, kepalanya bener-bener copot. Jadi Doni katanya harus memotong semua bagian tubuh dari Rendra. Dan dia harus bakar potongan-potongan itu. Sementara kepalanya Rendra harus ditaruh di pot berisi tanah yang subur. Dan Doni juga harus memberikan darahnya. Setelah itu seminggu Doni gak boleh deket-deket ke kosannya lagi. Dan ternyata bener aja dong, gak berapa lama Rendra kembali dengan potongan tubuh yang udah utuh lagi. Dan Rendra di situ berterima kasih banget sama Doni. Bocil ini sedih banget, setiap hari disuruh temennya untuk ngejarin layangan yang udah nyangkut sampai akhirnya dia ngelakuin hal ini, guys. Jadi bocil ini bernama Andi, dia itu gak boleh main layangan sama temen-temennya. Biasanya dia itu cuma dimanfaatin temennya untuk gulung-gulung benang layangan aja. Bahkan kalau teman-teman yang lagi aus, Andi yang kasih teman-temannya minum. Gak hanya itu aja, kalau ada layangan yang nyangkut, Andi yang disuruh kejar-kejar sampai Andi itu bannya kempes. Dan dia harus lari supaya layangannya kekejar. Saat layangannya udah dapet, tiba-tiba dia ngeliat teman-temannya udah beli layangan baru. Di situ ngebuat Andi merasa gak dihargain banget. Akhirnya Andi itu gak mau lagi bermain sama mereka. Dan bahkan mereka itu nyariin Andi karena udah seminggu Andi itu gak ada. Tapi tiba-tiba mereka penasaran banget sama layangan baru di taman sebelah. Cara mainnya tuh jago banget, guys. Dan ternyata yang main itu adalah Andi dong. Cowok ini selalu dapat nilai ulangan 25 karena dia itu selalu dibeliin otak yang murah sama ayahnya. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi ada seorang murid bernama Budi yang dia itu kesel banget karena nilai ulangan dia tuh selalu jelek. Bahkan nilainya tuh 25. Terus temennya dapat nilai bagus, temennya bilang makanya kamu tuh beli otak yang mahal. Jadi kalau misalkan di sana otak itu tuh dijual, guys. Kalau misalkan beli yang murah ya makanya nilainya jelek. Nah pas pulang sekolah Budi marah-marah ke ayahnya karena ayahnya nggak pernah beliin dia otak yang mahal. Ayahnya bilang minta maaf banget karena ayahnya itu nggak punya uang. Sampai akhirnya Budi itu benar-benar kesel banget. Dan karena dia udah stres banget, dia itu palanya kayak terbakar dan berasap. Sampai akhirnya api benar-benar menghabiskan kepala dia, guys. Karena ayahnya merasa bersalah, akhirnya ayahnya bilang pakai kepala yang lama dulu ya nak. Nanti ayah beliin lagi kepala yang baru kalau misalkan ayah udah punya uang. Setiap hari anak ini selalu ngecek dadanya untuk mendengar apakah ayahnya ada di dalamnya. Sampai akhirnya semua jadi kacau, guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang anak yang benar-benar sayang banget sama ayahnya. Ayahnya itu seneng banget menari dan seneng ngeprengin tetangga-tetangganya. Tapi tiba-tiba setahun berikutnya ayahnya itu udah gak ada lagi. Jadi tetangganya juga kesepian banget, gak ada yang gangguin mereka lagi. Apalagi anaknya benar-benar kangen banget sama ayahnya. Sampai akhirnya anaknya itu bikin layang-layang supaya anaknya itu bisa kasih tahu ayahnya kalau misalkan dia itu rindu banget sama ayahnya. Tapi sayangnya layang-layang itu nggak bisa terbang sama sekali dan malah nyangkut di pohon. Tiba-tiba ibunya bilang, ayah itu akan selalu ada di hati kamu. Semenjak itu anaknya selalu ngecekin dadanya, kok kayaknya nggak ada ayah, aku nggak dengar ada suara ayah. Dan bahkan dia marah-marah, ayah itu nggak bakal muat di sana. Dia kecewa banget kenapa ayahnya selama ini ngumpetin sakitnya dari dia dan selalu terlihat bahagia. Padahal kalau misalkan nggak ada anaknya, ayahnya itu kesakitan. Anaknya juga bingung banget gimana caranya untuk mengembalikan ayahnya lagi berada di sisinya. Sampai akhirnya dia itu mencoba menjadi ayahnya untuk memberikan kebahagiaan itu ke orang-orang. Jadi daripada dia sedih dan marah-marah terus, anaknya bertekad untuk menjadikan dirinya seperti ayahnya dan memberikan kebahagiaan ke orang-orang di sekitarnya. Cewek ini lagi fotokopi kertas, tapi hasilnya tuh kayak ada rambut semua. Ternyata karena ini, guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang wanita bernama Sinta yang dia itu bekerja di Menara Saida. Nah tiba-tiba dia itu disuruh lembur sama bosnya, padahal dia takut banget karena menara ini tuh bener-bener serem banget. Akhirnya karena dia benar-benar harus mengerjakan tugas itu, dia ngajak temennya untuk ikut lembur sama dia. Tapi dia itu bilang ke temennya, nanti aku traktir deh, makanya temennya mau.
Akhirnya untungnya Sinta itu beneran ditemenin nih sama temennya. Nah pas udah malam tiba-tiba temennya Sinta itu pengen ke toilet soalnya perutnya sakit. Akhirnya ya udah Sinta kerja sendiri aja dulu. Pas Sinta lagi fotokopi tiba-tiba dia merasa ada yang lewat. Dan semua hasil fotokopinya itu kayak ada rambut gitu. Di situ Sinta bener-bener takut banget dan ketika dia buka mesin fotokopinya ada kuntilanak merah. Di situ Sinta cuma bisa kabur doang dan temennya yang di WC tuh nggak tahu apa-apa. Sampai akhirnya temennya yang diambil oleh kuntilanak merah tersebut. Cowok ini selalu keausan setiap detik sampai akhirnya ini yang terjadi sama dia guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang cowok yang benar-benar pucat banget. Bahkan dia itu ditanyain temennya kenapa dia itu super pucat. Terus cowok ini bilang kalau misalkan dia itu kehausan terus, dia harus selalu minum air, kalau enggak dia benar-benar akan lemes. Nah tiba-tiba saat dia lagi minum kayak gini, air minumnya itu habis. Itu ngebuat dia benar-benar langsung panik banget dan temennya merasa ada yang aneh sama dia. Bahkan cowok ini langsung cepet-cepet ke rumah untuk minum semua galon yang tersisa di rumahnya. Gak hanya itu aja, saat galonnya habis, dia itu langsung ke WC untuk mencari air WC aja. Dimana dirinya tuh gak kuat sedetik pun tanpa minum air. Jadi itu benar-benar mengganggu kehidupannya banget. Sampai akhirnya dia merasa badannya itu udah kenyang karena dia itu gak pernah makan apapun, cuman minum air doang. Dan juga dia merasa dirinya itu benar-benar udah besar banget karena air ini. Sampai tiba-tiba air kamar mandinya juga mati yang membuat dia benar-benar sengsara. Dan tiba-tiba ada satu orang yang menemukan dia meninggal, tapi dalam keadaan yang benar-benar kurus, kering, kayak gak ada lemaknya sama sekali. Jadi saat dia gendut itu hanya ada di dalam bayangan dia aja, padahal kenyataannya yang terjadi malah kayak gini. Seorang cewek dari Korea Utara lagi dites sama ayahnya apakah dia itu setia sama negaranya, tapi hasilnya malah kacau guys. Jadi kisahnya ada seorang ayah yang merupakan petinggi di Korea Utara. Dia itu lagi menjemput anaknya di Amerika Serikat yang anaknya itu sekolah musik. Anaknya suka banget sekolah di Amerika karena dia merasa itu adalah sekolah terbaik di dunia. Tapi pas ayahnya jemput, dia merasa ayahnya berbeda banget. Ayahnya sangat diam, bahkan sopirnya tuh memperhatikan dia terus. Di situ dia udah mulai curiga, tapi dia berusaha untuk biasa aja. Dia bilang ke ayahnya dia itu kangen banget sama ayahnya. Tapi di sini ayahnya tuh berubah menjadi dingin banget. Sampai tiba-tiba ayahnya itu ngajak dia ke sebuah rumah di Amerika Serikat, yang mana dia itu juga nggak tahu rumah itu rumah apa. Dan ayahnya selalu bertanya sama dia, kenapa nggak kamu sekolah di Korea Utara aja? Tapi anaknya selalu menjawab, aku lebih suka di Amerika, aku nggak suka di Korea Utara. Bahkan anaknya tuh sampai ribut terus sama ayahnya. Ayahnya cuma pingin anaknya menjawab kalau dia itu cinta sama Korea Utara. Tapi anaknya selalu bilang dia itu cintanya sama Amerika. Di sini buat ayahnya benar-benar panik banget, apalagi saat anaknya mulai bernyanyi dan menyebutkan kata Yesus. Di situ ayahnya cepet-cepet langsung tepuk tangan supaya nggak kedengeran siapa-siapa. Ternyata selama ini mereka itu lagi disadap dan lagi dites apabila anaknya nggak mau kembali ke Korea Utara, dia nantinya akan meninggal dunia. Ayahnya udah memaksa dia, tapi dia benar-benar gak mau sama sekali. Bahkan ayahnya udah gak bisa melindungi dia sama sekali. Akhirnya ayahnya menyuruh anak buahnya untuk menghabisi nyawa dari putrinya sendiri. Karena putrinya gak cinta sama Korea Utara.